Ya, Anda kembali bersama kami dan langsung saja kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Pak Zayadi. Pak, tadi Pak terjawab pertanyaan saya bahwa tidak nyambungnya itu di mana? Kalau dari Bapak sempat mengutarakan. Iya, karena pertama tentu latar belakang pendidikan para pimpinan pesantren, para ustadz di pesantren itu kan tidak serta-merta mereka dilalui dari satuan-satuan pendidikan formal ya. Tetapi jangan lupa, betapapun mereka hanya ngaji, tetapi saya kira dari sisi standar kualifikasi akademiknya itu tidak kalah mereka dengan misalnya yang tamatan S1 dari perguruan tinggi sekalipun. Itu sebabnya saya kira peluang untuk kemudian dalam tanda petik memberikan penghargaan mereka dengan standar-standar formal itu sekarang dimungkinkan. Kepres tentang KKNI misalnya itu membuka peluang bahwa kesetaraan jabatan pada jabatan-jabatan fungsional di lingkungan pendidikan itu bisa ditempuh oleh para ustadz, para kiai di lingkungan pesantren dengan akumulasi pengalamannya dan segala macam hal ihwal yang saya kira karena keikhlasannya, karena harismanya dan segala macam, lalu itu memberikan nuansa keberhasilan yang berbeda dengan produk pendidikan formal yang lain ya. Saya kira ini hal yang paling membedakan layanan pendidikan pesantren dengan layanan pendidikan di luar pesantren, tanpa bermaksud kita membuat diskriminasi ya layanan pendidikan yang ada selama ini. Oke, tetapi kan juga tadi dengan adanya kemudian nanti ada kesetaraan seperti itu kan juga membantu ketika misalnya lulusan-lulusan dari pesantren ini mereka kemudian ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan lainnya kan? Iya, iya itu sebabnya maka lalu ada peraturan Menteri Agama yang secara khusus memberikan peluang atas seperti itu. Misalnya tadi yang saya ceritakan ada satuan pendidikan muadalah pada pesantren, pada pondok pesantren. Itu kan saya kira bagian dari exit strategi kita dalam rangka memberikan kesempatan untuk mereka mendapatkan akses yang seluas-luasnya setelah dia menamatkan pendidikannya di pesantren. Nah, akses ke seluas-luasnya termasuk juga Pak dengan akses untuk mendapatkan pendidikan di luar negeri? Iya, saya kira iya. Misal beasiswa seperti itu diberikan juga tidak sih Pak kepada para anak-anak pesantren atau santri? Iya, beasiswa saya kira banyak Mbak Ami. Khusus untuk yang tadi yang muadalah yang disetarakan, itu beasiswanya bisa beasiswa yang kita berikan dari pemerintah RI begitu, juga dari luar negeri juga banyak. Misalnya yang setiap tahun itu ada Al-Azhar, kemudian Maroko dan segala macam. Itu bahkan mensyaratkan calon penerimanya itu tamatan dari pesantren. Bahkan mereka sudah punya track record pesantren-pesantren tertentu. Itu yang kemudian mereka mendapat ada pesantren muadalah yang dimuadalahkan oleh sejumlah perguruan tinggi di luar negeri. Kasus saya kira banyaklah cerita tentang bagaimana di Al-Azhar, bagaimana di Maroko, di Sudan, dan yang terakhir saya kira mereka sudah masuk bahkan ke perguruan tinggi di Amerika, bahkan di Eropa ya. Di Amerika misalnya saya kira pengalaman Mas Ulil ya sekalipun itu saya kira menarik untuk kemudian kita jadikan sebagai poin bahwa ketika akses itu dibuka lalu ternyata kita bisa berkompetisi dengan mereka dengan sesama tamatan yang lainnya. Oke, Pak, kemudian ke depannya ini ada tidak sih Pak upaya dari Kementerian Agama untuk semakin meningkatkan lagi mungkin dari segi program ataupun juga dari segi kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan berkaitan dengan pendidikan keagamaan di madrasah diniyah dan juga pondok pesantren? Ya, saya kira beberapa yang sedang kita kembangkan dan sesungguhnya sudah dimulai lama ya Mbak. Itu pertama terkait dengan memperkuat tradisi akademik tafakuh fiddin. Tafakuh fiddin itu kajian yang intens atas ilmu-ilmu keislaman, keagamaan yang dikembangkan di pesantren. Ini kita perkuat kembali karena jangan lupa begitu sistem persekolahan masuk ke dunia pesantren itu langsung atau tidak langsung pesantren banyak mengalami degradasi dari sisi kualitas pembelajaran agamanya. Karena tentu mereka lalu mengejar pada standar-standar formal dan segala macam. Ini yang lalu kemudian kita perkuat kembali tradisi akademik tafakuh fiddin yang sangat luar biasa itu. Dilakukannya dengan cara apa Pak? Dengan cara misalnya kita dalam 4 tahun terakhir itu menyelenggarakan S2 untuk pendidikan kader ulama bagi calon pimpinan pesantren. S2 pendidikan kader ulama. Sampai dengan tahun ini misalnya kita ada 180 tamatan dari program ini. Mereka mengkaji dari mulai kajian fikih usul fikih, tafsir, kemudian juga bahkan astronomi Islam di IAIN Wali Songo yang kerjasama dengan beberapa pesantren yang lain.
ternyata lagi-lagi pengalamannya adalah ketika kesempatan ini dibuka, mereka luar biasa dari sisi antusiasmenya, kemudian dari sisi prestasi akademiknya tidak kalah. Ini satu. Yang kedua misalnya program beasiswa bagi santri berprestasi, Mbak Ami. Ini kita kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi favorit, dengan ITB, dengan IPB, dengan UNER, dengan UGM dan segala macam. Yang menarik misalnya di IPB, ternyata dari komunitas santri yang mendapatkan fasilitas beasiswa santri berprestasi ini, IPK-nya itu ada yang hampir mendekati 4,00. Iya, padahal orang desa. Iya, karena siapa tergantung dari upaya tiap orang kan, latar belakang Jadi itu tidak menjadi problemnya terlalu sekali lagi penting. ini kan persoalan equity dan equality. Soal apa selama ini memang kesempatan itu jarang diberikan kepada mereka. Oke, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini Pak. Kita masih ada satu segmen terakhir dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.